Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas IPAS kelas 4, bab 6, halaman 163 sampai halaman 170. Silakan disimak ya. Topik C, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Ini ada di halaman 163 IPAS kelas 4. Ini ada dua pertanyaan esensial. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, apa manfaat keberagaman budaya di Indonesia? Yaitu mempererat persaudaraan antar masyarakat. Artinya tidak ada orang yang merasa budaya yang jauh lebih baik dibanding budaya daerah lainnya. Yang kedua, bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Pelajari budaya lokal, ikuti kegiatan kebudayaan, mengajarkan budaya ke orang lain, dan lain sebagainya. Lanjut halaman 164. Lihat, mereka tampak sekali menarikan tarian Salman. Iya, tarian merupakan salah satu kekayaan budaya. Kita harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia agar tetap terjaga dan lestari. Jadi mereka itu sedang menyaksikan tarian tradisional. Kita harus bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Caranya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa semakin kuat, aman, dan damai. Bawahnya, mari mencoba. Kali ini kalian akan mencari tahu tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Perhatikan langkah berikut. Salinlah tabel berikut pada buku tugas. Nomor, nama guru, manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia, dan tanda tangan. Kosakata baru yang kalian dapat yaitu toleransi, yang berarti sifat atau sikap menghargai perbedaan yang ada. Lanjut halaman 165. Lalu bertanyalah kepada 5 orang guru atau staf yang ada di sekolah kalian tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, setelah wawancara, sampaikan isi wawancara kalian kepada teman-teman yang lain yang berdasarkan arahan guru kalian. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Ini hanya contoh, nanti kalian disesuaikan untuk nama guru dan manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bisa seperti ini ya. Jadi kalian bertanya kepada 5 guru. Bawahnya, lakukan bersama secara berkelompok. Buatlah jendela informasi mengikuti contoh skema di bawah. Diskusikanlah manfaat keberagaman budaya untuk mengisi jendela informasi kalian. Setiap kelompok akan bercerita mengenai jendela informasi secara bergantian. Ini adalah keragaman budaya Indonesia. Apa manfaat keragaman bagi bangsa Indonesia? Bagaimana cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia dan lainnya. Nah, bawahnya ini mari refleksikan nomor 1, 2, dan 3 di halaman 165. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, apa yang sudah kalian pelajari dari aktivitas di bagian ini? Yaitu tentunya kalian bisa mempelajari manfaat keberagaman, cara melestarikan kebudayaan, serta sikap terhadap keberagaman. Yang kedua, apa manfaat keberagaman budaya di Indonesia? Yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai identitas negara, aset wisata, sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme hingga mempererat persatuan dan kesatuan. Yang nomor 3, apa yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia? Yaitu sebagai siswa bisa dengan mempelajari aneka budaya yang beragam, kemudian berusaha melestarikannya, bisa menampilkan dalam pentas seni sekolah. Selanjutnya, belajar lebih lanjut bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi untuk menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar kalian. Yaitu yang pertama, bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan ras, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan, berbagi kebaikan dengan sesama, saling membantu teman, tetangga, atau saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat suku.
bangsa ataupun agama. Yang kelima, sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dengan cara tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Yang keenam, bersikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, menghormati antar sesama umat beragama. Lanjut halaman 167. Memilih tantangan. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat komik yang bertema cara melestarikan budaya Indonesia. Pelajari kriterianya. Ada 4 kriteria yang harus kalian pelajari. Nah, alternatif untuk komiknya bisa seperti ini ya. Bawahnya, apa yang sudah aku pelajari, manfaat keberagaman budaya adalah sebagai sumber pengetahuan bagi dunia, memupuk sikap toleransi, menumbuhkan sikap nasionalisme. Cara melestarikannya yaitu bangga menggunakan produk lokal, mempelajari kebudayaan yang ada, menjadi duta budaya, dan mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Lanjut halaman 168. Proyek belajar. Sebagai bentuk hasil belajar kalian, mari kita membuat parade keberagaman budaya sebagai proyek belajar. Tujuan proyek melestarikan kebudayaan Indonesia melalui kegiatan parade kebudayaan di sekolah. Langkah pengerjaan proyek yaitu buatlah 6 kelompok sesuai dengan arahan guru kalian. Setiap kelompok akan mewakili salah satu pulau di Indonesia. Tentukan ketua kelompok agar dapat mengatur jalannya pembagian tugas dan diskusi kelompok. Nomor 3, diskusikan dalam kelompok pembagian provinsi yang akan diwakilkan oleh kelompok lain. Yang keempat, buatlah nama provinsi yang telah dipilih pada karton dengan tulisan yang cukup besar. Lanjut halaman 169. Nomor 5, siapkan barang bekas yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keragaman budaya seperti senjata, alat musik, miniatur, rumah adat, dan sebagainya. Nomor 6, hiaslah setiap properti yang kalian buat agar lebih menarik. Yang ketujuh, kalian juga dapat membawa makanan khas saat melakukan parade kebudayaan di lingkungan sekolah agar dapat mencicipi dan bertukar makanan khas dengan kelompok lain. Yang kedelapan, setiap kelompok akan berkeliling sekolah melakukan parade dengan membawa properti kebudayaan. Yang kesembilan, kalian juga dapat menjelaskan kepada warga sekolah tentang keragaman budaya dari provinsi pilihan kelompokmu. Wah, proyek belajar kali ini seru ya. Jangan lupa selama proses persiapan perlu kerjasama, saling membantu dengan teman yang lain. Jadi seperti karnaval kebudayaan ya. Bawahnya refleksi proyek belajar. Nih ada 6 pertanyaan ya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Lanjut halaman 170. Nah, di situ ada peta konsep yang harus kalian isi tentang keragaman budaya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Uji pemahaman, isilah sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, kalian jawab 4 pertanyaan berikut ini ya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Nomor 1, apa contoh kearifan lokal yang masih banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia? Yaitu memakai sarung dan baju koko adalah kearifan lokal yang masih terpelihara di masyarakat. Nomor 2, ceritakan 2 provinsi lengkap dengan ragam budaya yang kalian ketahui atau yang menarik perhatian kalian. Jawabannya, setiap provinsi memiliki ragam budaya beragam sesuai tempat kalian tinggal. Misalnya di Papua ada ragam budaya tari sajojo dan di Maluku ada batu pamali. Nomor 3, bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman budaya di Indonesia, yaitu menghormati sesama tanpa membedakan latar belakang suku dan budaya,
saling menghargai keragaman budaya, bersikap terbuka terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nomor 4, sebagai pelajar, cara apa yang bisa kalian lakukan agar dapat membantu melestarikan keberagaman budaya di Indonesia, yaitu mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia dan mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.